Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Unisil, jumpa lagi dengan Unisil Craft. Kali ini Uni ingin membahas tentang tusuk klaster ya. 3 tusuk atau motif sebenarnya ini kalau Uni sebut ya. 3 motif yang terdiri dari beberapa tusuk dibuat dalam satu lubang ya. Kalau kita lihat simbolnya itu mirip. 3 motif ini atau 3 tusuk ini dibuatnya 3 stitch ini dibuatnya mirip ya, hampir-hampir mirip, hasilnya pun hampir-hampir mirip, tapi namanya berbeda. Tusuk itu adalah tusuk popcorn ya, simbolnya seperti ini. Lalu ada tusuk puff, simbolnya seperti ini. Dan tusuk bubble, simbolnya seperti ini. Kalau sahabat Oni lihat, ini memiliki kemiripan ya. Ketiga tusuk ini minimal dibuat 3 tusuk dalam satu lubang, 3 sampai 5 ya dalam satu lubang. Biasanya kita pakai tusuk DC atau double crochet. Jadi kita buat minimal 3 sampai 5 double crochet di dalam satu lubang. Ketiga tusuk ini ya. Di simbolnya yang agak berbeda yang sahabat Uni harus perhatikan adalah kalau popcorn bagian atasnya dibuat seperti ini ya, agak melengkung. Sementara untuk tusuk puff lurus, tusuk bubble lurus. Kemudian perbedaannya lagi pada tusuk puff simbolnya tidak ada garis seperti ini. Ya, tidak ada garis yang menunjukkan dia double crochet. Padahal ini dia dibuat dengan double crochet juga. Seperti apa hasil tusuk dari ketiga motif ini ya, atau tusuk popcorn, puff, bubble. Kalau sudah jadi seperti apa, ini yang akan Uni sharingkan kali ini. Ini Uni sudah buat beberapa tusuk popcorn ya, hasilnya seperti ini. Nah, tusuk popcorn mempunyai simbol seperti ini sahabat Uni ya. Ini hasilnya. Bagaimana cara membuat tusuk popcorn? Cara membuat tusuk popcorn, Uni buat 5 DC dalam satu lubang. Ini 5 DC dalam satu lubang. Caranya, kita buat 5 DC dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5 DC atau double crochet dalam satu lubang. Setelah kita buat 5 buah double crochet dalam satu lubang, kita keluarkan jarum yang ada di benang. Lalu kita hitung mundur 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sahabat Uni masukkan jarum ke loop DC pertama. DC pertama dari 5 DC yang ada di satu lubang ini. Ya, artinya DC yang pertama kali tadi dibuat. Masukkan jarum ke bot loopnya, lalu masukkan juga ke benang yang tadi di akhir kita lepas. Lalu sahabat Uni tarik benang yang di sini, tarik, keluarkan di bot loop yang pertama tadi, lalu ditarik. Ya, popcorn itu boleh sampai di sini saja, boleh dikunci lagi, tergantung selera dan motif yang akan dibuat. Ya, Uni ulangi sekali lagi cara membuatnya. Ini kita selingi dulu dengan 1 DC.
Ya, kita ulangi. Buat 5 DC di dalam satu lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Lalu keluarkan jarum dari benang terakhir. Hitung mundur 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Masukkan jarum di loop DC yang pertama ketika kita buat. Masukkan jarum di benang terakhir. Lalu tarik. Tarik jarumnya, selipkan ke boss loop di DC pertama tadi. Kunci. Ya. Ini satu kali lagi, Umi coba. Buat 5 DC. Ini DC-nya sampai selesai ya. Benar-benar jadi DC. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik, keluarkan benang, keluarkan jarum. Hitung mundur 5 DC. 1, 2, 3, 4, 5. Artinya ini tadi DC yang pertama kita buat. Masukkan jarum di both loop DC pertama. Masukkan lagi jarum ke benang terakhir. Kemudian tarik. Masukkan ke lubang both loop yang tadi. Kunci. Ya. Itu cara membuat tusuk popcorn. Sekarang bagaimana cara membuat tusuk bubble atau bubble stitch. Ini adalah tusuk bubble stitch hasilnya. Ini adalah simbolnya. Cara membuatnya sama. Ini buatnya 5 DC dalam satu lubang. Ya, kita buat 5 DC dalam satu lubang. Nah, kali ini di bubble stitch, DC-nya tidak diselesaikan. Ya, hanya sekali kita melepaskan jarum dari 2. Kan kalau membuat DC kan harusnya begini ya, satu lagi diselesaikan. Nah, kalau bubble stitch ini tidak diselesaikan DC-nya. Ya. Kalau tadi popcorn kita selesaikan DC-nya, kalau ini kita kait. Nah, ini ada 3 benang di jarum. Kita hanya melepaskannya sekali, yang 2-nya itu. Lalu kita kait lagi. Kita buat lagi seperti mode DC, tapi lepasnya juga cuma 2. Ini kan ada 4 benang di jarum, kita hanya lepasnya 2. Jadi ada 3 benang di jarum. Lalu kita kait lagi. Masuk lagi ke lubang yang sama. Jadi ada 5 benang di jarum. Lepas 2. Jadi hasilnya ada 4. Kait lagi. Lubang yang sama lagi. Ini ada 6. Kita lepas 2. 5. Jadi ini baru 4 kali pengambilan ya. Baru 4 DC yang kita buat. Nah, ini ada 5 jarum, ada 5 benang di jarum, tapi DC-nya baru 4. Satu kali lagi di lubang yang sama. Ada 7
lilitan benang di jarum, lepas 2 lagi. Sekarang tinggal 6. Jadi 6 ini artinya 5 DC sahabat Oni ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini kan dari DC sebelumnya. Nah, lalu 6 benang di jarum kita kait lagi benang, kita langsung masuk ke semua lubang yang ada di jarum, ke semua benang yang ada di jarum. Ya, ke 6-6-nya dilewati sekaligus. Jadinya seperti ini, langsung kunci. Ya, cara membuat bubble stitch. Kita selingi dengan 1 DC dulu. Nah, ulangi 5 DC tapi yang tidak selesai. Nah, ada 3 benang di jarum, lepas 2. Itu 1 DC baru kita buat. Kait lagi DC yang kedua, ada 4, kita lepas 2. Sisanya jadi 3, baru 2 DC, buat 1 kali lagi. Ada 5 benang di jarum, lepas 2, jadi 3. Itu DC yang ketiga, kait lagi, masuk lagi lubang yang sama, DC keempat. Ini ada 6 benang di jarum, lepas 2, baru 4 DC, kait lagi DC yang terakhir, yang kelima. Ada 7 benang di jarum, kait lepas 2, tersisa 6. Kita kait, masuk melewati semua benang yang ada di jarum. Nah, sekaligus. Ya, kunci. Selingi 1 DC saja. Kita ulangi sekali lagi. Kait benang untuk membuat DC. 3 benang di jarum, lepas 2, sisa 2, 1 DC. Kait lagi 4 di jarum, lepas 2, sisa 3, 2 DC. DC ketiga, 5 benang di jarum, lepas 2, sisa 4, DC ketiga. Sekarang kita buat DC keempat, 6 benang di jarum, lepas 2, tinggal 5, 4 DC, buat 1 lagi, 7 benang di jarum, lepas 2, sisa 6, kait benang, lewati semua lilitan benang di jarum. Seperti ini kita kunci. Ya. Jadi seperti itu cara membuat bubble stitch. Kalau popcorn tadi kita buat dulu DC-nya sampai selesai, baru kita gabungkan. Kalau bubble stitch kita buat DC-nya tidak selesai, lalu kita gabungkan. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tusuk puff? Ya, tusuk puff ini tidak ada garisnya. Ya, seperti apa cara membuatnya? Cara membuat tusuk puff. Ini juga buat 5 seperti membuat 5 DC di dalam satu lubang ya. Kita kait benang, masuk lubang 1 kali. Ya. Ini kita membuat DC tapi tidak jadi ya, gitu ya. Ada 3 benang di jarum, kait lagi, masuk lubang lagi. Ada 5 benang di jarum, kait lagi, masuk lubang lagi yang ketiga kalinya. Ya. Jadi ada berapa benang itu? 1, 2, 3, 7. Kita masuk lagi. Ya. Masuk lagi. Ini yang kelima kali. Jadi 5 kali kita
masuk jarumnya 5 kali masuk ke dalam satu lubang. Nah, lalu ini udah 5 kali kita kait benang, langsung lewati semua benang. Nah, lewati semua benang yang ada di jarum, kita kunci. Ya, kita selingi dengan satu DC. Kita selingi dengan satu DC. Ya, kita ulangi cara membuat tusuk puff. 1 kali masuk ke lubang, kait, 2 kali masuk lubang, kait lagi, 3 kali masuk lubang, kait lagi, 4 kali masuk lubang, kait lagi, 5 kali masuk lubang. 5 kali masuk di lubang yang sama. Kait benang, tutup ke semua benang yang ada di jarum, kunci. Ya. Kita selingi satu lagi dengan double crochet. Kita ulang sekali lagi. Masuk benang, masuk lubang di jarum, 1, kait benang dulu, baru masuk lubang, kedua, kait benang dulu, masuk ke lubang, ketiga. Kalau sahabat Oni hanya membuat 3 DC nggak jadi gitu ya dalam satu lubang, berarti ini sudah selesai, tinggal ditutup, langsung ditutup ke semuanya. Tapi karena Oni 5 kali, 5 DC yang nggak jadinya itu ya, jadi buat lagi 2, masuk lagi yang keempat kali, yang terakhir yang kelima, kait dulu, baru masuk ke lubang yang sama untuk kelima kalinya. Nah, ini hasilnya seperti ini ya. Kait benang, kita tutup semua benang yang ada di jarum. Nah, ya, kunci. Itulah cara membuat tusuk puff atau puff stitch. Nah, ini hasilnya dari ketiga tusuk tadi. Ya, ketiga stitch tadi. Ini tusuk popcorn. Ini tusuk popcorn. Hasilnya seperti ini. Hasilnya benar-benar menonjol. Dia benar-benar bulat melengkung. Ya, lebih kalau Oni buat, kalau Oni bilang ini lebih tabung gitu ya. Nah, timbulnya lebih jelas ya. Nah, ini tusuk bubble. Dia juga sama-sama melengkung, sama-sama timbul ya, bertekstur timbul, agak membulat ya, seperti simbolnya ini memang. Seperti simbolnya ini ya, membulat, melengkung. Tapi bagi Oni jauh lebih melengkung atau lebih timbul yang tusuk popcorn. Nah, ini tusuk bubble. Nah, ini tusuk bubble. Kita lihat jauh seperti ini. Kalau popcorn jauh seperti ini. Nah, kalau bubble seperti ini. Nah, sedangkan tusuk puff bentuknya seperti ini. Ya, kenapa tadi tusuk puff simbolnya ini kan tidak ada garis di sini? Karena kita memang tidak menyelesaikan double crochet yang akan kita buat di tusuk puff ini. Kita hanya kait
masuk ke lubang, kait, masuk ke lubang, kait, masuk ke lubang, begitu saja ya. Kalau tusuk bubble, kita kait, masuk ke lubang, tapi kita lepas dulu 1 kali. Kalau double crochet itu kan 2 kali melepasnya dua-dua ya. Ini bubble hanya 1 kali melepas duanya. Kalau tusuk popcorn, kita benar-benar selesaikan DC-nya. Jadi benar-benar 5 DC di dalam 1 lubang, gitu ya. Nah, ini hasil 3 stitch yang dibuatnya sama-sama bersifat cluster atau sama-sama bersifat lebih dari 2 tusuk di dalam 1 lubang. Ya, lebih dari 2 tusuk dalam 1 lubang. Bahkan lebih dari ini buat 3. Dia minimalnya ini buat 5 ya. Minimalnya 3 tusuk dalam 1 lubang ya. Nah, ini buat semuanya contohnya 5. Oni beri 1 tips kalau sahabat Oni membuat tusuk cluster ini ya. Terutama yang seperti Oni ini 5 tusuk dalam 1 lubang. Jangan membuatnya itu hanya jarak 1 lubang. Misal lubang pertama ya, membuat rantai, misalnya sahabat Oni buat rantainya 5, jangan buat 5 DC, jangan buat 5 popcorn dalam 5 rantai tersebut. Begitu juga tusuk bubble dan tusuk puff ya. Jadi kalau sahabat Oni ingin membuat tusuk popcorn, bubble atau puff ini, usahakan membuat jaraknya itu ada 1 lubang. Ya, artinya selang-selingkan. Jadi rantai pertama misalnya mau dilengkap kosong boleh, mau diisi DC boleh. Kalau Oni ini diisi DC ya. 1 lubang diisi DC, kemudian buat 5 DC dalam 1 lubang atau buat 1 tusuk popcorn, lalu buat lagi 1 DC, buat lagi tusuk popcorn, buat lagi 1 DC, buat lagi 1 tusuk popcorn. Jadi selang-seling. Begitu juga tusuk bubble dan tusuk puff. Jadi kalau sahabat Oni akan membuat rantai, usahakan membuat rantainya ganjil. Ya, perhitungannya ganjil. Karena nanti harus diselingi 1 lubang agar tidak terlalu dempet ya. Karena kalau 1 lubang itu setiap lubang diisi tusuk popcorn misalnya ya. Seperti contoh tadi, membuat 5 rantai lalu di kelima rantai itu sahabat Oni buat 5 popcorn, hasilnya akan terlalu dempet ya, jadi dia tidak terlihat manis ya, dan nanti bahkan mungkin hasilnya akan melengkung atau melilit atau bulat gitu ya, jadi tidak bisa lurus kayak gini. Nah, jadi tipsnya itu buatlah rantai awalnya hitungannya kelipatan ganjil untuk membuat 3 motif tusuk ini ya. Nah, bagaimana sahabat Onisil? Sudah paham semua apa yang Onisil uraikan di video kali ini? Kalau sahabat Oni ada yang belum jelas, silakan tulis di komen ya, bertanya melalui komen. Nanti Oni akan usahakan jawab. Sampai di sini dulu video Oni kali ini. Selamat belajar buat sahabat-sahabat Oni yang baru belajar crochet. Semoga tetap semangat ya. Dan semoga video-video Oni ini bisa bermanfaat dan membantu sahabat-sahabat Oni semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Uni ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.